Puji Tuhan, Bapak Ibu. Senang sekali kita ada di rumah Tuhan. Selalu menjadi suatu sukacita ketika kita bisa berkata bahwa hari ini saya pergi ke rumah Tuhan. Amin. Anda bisa mengatakan itu karena banyak tempat-tempat lain yang sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari bisa berada di pagi hari ini, di tempat tidur salah satunya. Tetapi kemudian Anda memutuskan untuk datang ke rumah Tuhan, itu adalah suatu hal yang sungguh baik. Dan saya percaya Tuhan juga senang dengan apa yang kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya sampaikan ada di alamat web yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa punya akses kepada internet, Anda bisa masuk ke alamat itu dan kemudian melihat catatan khotbahnya, kalau kemudian itu akan bisa membantu Bapak Ibu Saudara untuk lebih memahami apa yang akan nanti saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak ayat yang tidak mungkin saya bisa baca satu persatu dan saya juga mungkin tidak akan bisa cover semuanya. Mungkin juga terlalu cepat untuk Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa memastikan, tetapi kalau Anda masuk ke alamat web itu Anda bisa melihat ayat-ayatnya. Demikian juga ilustrasi atau referensi yang kemudian saya pakai untuk menjelaskan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Saya akan bicara tentang undo. Ya, ini bukan undo, bukan juga bentuk permainan, undo. Undo. Pernah pakai komputer atau apa ya? Ya komputer ya, rata-rata yang ada tombol undo-nya. Tablet juga ada. Saya rasa sebenarnya di handphone Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sambungkan dengan keyboard eksternal atau papan pengetik eksternal juga ada fitur untuk melakukan ini, undo. Ya, sebelum saya bicara tentang itu, mari kita baca dulu Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-28. Matius 26, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan dari Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Dan inilah yang kita hadapi pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara datang ke GPDI Mahanaim Tegal di minggu pertama dan minggu ketiga kita selalu berhadapan dengan meja perjamuan Tuhan. Dan kemudian kita diingatkan bahwa darah yang dilambangkan oleh cawan anggur itu bukan sekedar minuman biasa. Diulang-ulang setiap kali oleh gembala, diingatkan, ditekankan. Karena itu adalah yang baru Bapak Ibu Saudara baca, darah perjanjian, darah Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang undo, bicara tentang fitur di dalam menulis, kita ini manusia yang hidup di zaman yang penuh dengan coretan atau tulisan. Ya, di mana-mana Anda bisa lihat. Bahkan kalau Anda ke jembatan, apa itu ya, yang jembatan layang ya, jembatan yang Tegal punya, itu banyak coretan di sana, ada pergi ke toko, mungkin toko Bapak Ibu Saudara, ada coretan di situ, ada orang-orang yang berusaha untuk menulis sesuatu di sana. Kami juga punya meja-meja yang ada di atas, di ruang-ruang kelas, ada coretan di sana. Ya, atau rekan-rekan, saudara-saudari yang masih bersekolah atau masih kuliah, ya, setiap kali Anda duduk pasti aja ada gitu ya, di sebelah mana gitu ya, Haver Love City atau apa gitu kan,
I love you forever, dan lain sebagainya. Bahkan kata-kata yang kadang-kadang tidak penting juga dituliskan oleh orang-orang. Demikian juga coretan-coretan itu ada di sekitar kita, di catatan kita, Alkitab yang kita pegang, di media sosial kita. Nah, ini semua adalah bentuk komunikasi. Ya, ada komunikasi visual, ya, misalnya dalam bentuk coretan gambar. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di zaman kuno itu disebut sebagai piktograf, gambarnya seperti di depan itu. Jadi ini adalah dipercaya cara berkomunikasi dari orang-orang di zaman kuno. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu ada yang merah-merah, itu mereka berusaha menggambarkan diidentifikasi seperti orang dan seperti hewan. Buruan ya, mereka berusaha menceritakan sesuatu meskipun bahasa belum atau bahasa tulis belum ditemukan. Ya, yang membedakan masa sejarah dengan masa prasejarah itu kan ketika ditemukannya tulisan. Ini bukan termasuk tulisan tetapi bentuk komunikasi visual. Apakah kita sudah lebih maju? Tentu saja, tetapi sebenarnya di zaman modern ada yang disebut piktogram. Dan Bapak Ibu Saudara suka pakai ini ketika Anda ber-SMS, bukan? Ya, titik 2 tanda kurung, titik 2 apalagi ya? Lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kemudian itu jadi bentuk hati. Ya. Ketika saudara keluar, ada gambar anak-anak yang sedang menyeberang, gitu ya, bentuknya bulat. Kemudian badannya hitam gitu, kemudian kita tahu, oh ini tempat penyeberangan anak. Piktogram, saudara pakai ini sampai sekarang untuk menggambarkan sesuatu. Ketika Anda lihat ada rambut, gambarnya pesawat, maka oh ini dekat bandara, dan lain sebagainya. Ya, Anda lakukan ini, jadi kalau yang suka pakai emoji ini, Anda nggak terlalu jauh dari manusia purba sebenarnya. Ya, Anda masih pakai hal yang sama sebenarnya, cuma ya sekarang lebih keren saja lah gitu ya, disebut sebagai emoji. Ya, komunikasi visual atau juga komunikasi dalam bentuk tulisan yang teratur dan berulang. Ya, tulisan itu kan kenapa kemudian kita sebut tulisan atau abjad itu karena dia teratur dan dia berulang. Ya, mulai dari hieroglif di zaman Mesir kuno sampai kemudian perkembangannya di sekarang kita mengenal alfabet, sistem alfabet, abjad A sampai Z. Ya, untuk kemudian menyampaikan informasi yang kita inginkan, kita ingin ekspresikan dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Saudara ingin marah kepada seseorang atau saudara ingin meminta kepada seseorang, saudara pakai tulisan. Ya. Di WhatsApp Bapak Ibu Saudara itu kan semuanya bentuk tulisan dari alfabet. Ya, kalau di Alkitab kita ini ada 2 bahasa lagi, ada Aramaik atau Ibrani, ya. Kemudian juga ada Yunani. Ya, Aramaik dan Ibrani sebenarnya berbeda, tetapi saya ingin menyederhanakannya saja ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu mulai dari alef sampai ke taf, huruf terakhirnya. Ya, kalau huruf Yunani dari alfa sampai omega. Itulah kenapa kemudian Tuhan kita disebut alfa dan omega. Jadi sebenarnya Tuhan kita adalah A sampai Z. Dia yang awal, dia yang akhir. Ini komunikasi dalam bentuk tertulis. Nah, dalam proses menulis ada 2 hal yang jadi bagian penting. Media tulis yang kita sudah eksplorasi sebagai manusia sejak zaman dahulu ya, ada tulang, metal, tanah, kita pernah menulis dalam batu, papirus, kertas, ya, semua media, bahkan sampai bentuk digital yang sekarang Bapak Ibu Saudara, saya rasa hampir semua ya, mungkin ada generasi yang belum memakainya, ya Anda mungkin kesulitan dengan memakai alat-alat atau gadget atau gawai digital, tetapi hampir semua orang memakainya. Dan alat tulisnya, ya, alat tulisnya ini dipergunakan untuk kemudian menulis di media. Ya, fiturnya ada banyak.
Ya, saudara bisa menebalkan sebuah kata, saudara bisa membuat jadi miring, italic, saudara bisa kasih strike through, saudara bisa lakukan banyak hal. Dan salah satu fitur yang menurut saya paling berguna adalah fitur yang namanya undo. Ya, undo. Undo ini dari bahasa Inggris sebenarnya ketika saudara melakukan sesuatu kemudian saudara ingin mengembalikannya, so you undo it. Ya, undo. Jadi lain kali ini bukan undo, gitu ya. Bukan juga shutdown. Ya, undo. Ya, mengembalikan ke keadaan sebelum, kemudian misalnya saya menulis salah, kemudian saya undo. Saya menulis sesuatu yang salah, saya undo saja. Saya pencet fitur itu atau saya shortcut Ctrl Z gitu ya. Saya dengan cepat bisa menghilangkan kesalahan yang kemudian saya buat. Saya minta tolong teman yang di moving untuk setidaknya kita kasih contoh untuk jemaat mengenai ini. Movingnya di mana? Where is he? Oke, ada di belakang ternyata. Baik, saya punya dua alat. Yang pertama, dua-duanya digital sih ya. Walaupun ini semi digital, maksudnya saya tahu Bapak Ibu Saudara semua mengerti mengenai hal ini, tetapi for the sake of understanding. Halo bro, silakan. Jangan malu-malu, saya sudah disuntik. Bisa? Keluar? Mati saudara-saudara. Oke, saya ketik dulu deh ya. Saya adalah Oke. Misalnya kemudian saya menuliskan suatu perkataan atau suatu kata-kata, maka kemudian saya bisa mengembalikannya dengan mudah saja. Tidak ada masalah dengan fitur ini ketika saudara punya kemampuan untuk mengundo sesuatu. Ya. Saya taruh ada artikel yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di alamat web tadi, Anda bisa klik linknya untuk kemudian baca artikelnya. Ya, jadi saya bisa menghilangkan kesalahan yang saya buat, kemudian baru saya cetak, baru saya publikasikan, baru saya unggah. Gitu ya. Saya bisa melakukan hal itu. Jadi suatu ketika saya melakukan perintah undo ini di komputer dan kemudian saya berpikir apakah hal yang sama sebenarnya bisa terjadi di kekristenan. You're good? Okay. Misalnya saya ketik, kelihatan nggak ya di depan? Belum? Kebaca nggak? Ya, saya adalah malaikat gitu ya, ngaku-ngakunya gitu. Kemudian saya sadar saya bukan malaikat. Saya tinggal kemudian cari fitur yang namanya undo. Ya biasanya itu di pojok bentuknya kayak begitu tuh Bapak Ibu. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Ini deh. Cus. Nah. Nggak kelihatan juga. Ini ya, kalau saya klik gini, terus hilang dia. Tuh. Jadi undo itu berarti sesuatu yang kemudian saya lakukan, kemudian saya bisa kembalikan ke tempat di mana sebelum saya menuliskannya gitu. Atau biasanya kita pakai Ctrl Z gitu ya. Jadi kemudian semua ini hilang. Atau ketika saudara menulis, sini bro. Ini saya pakai tablet. Kelihatan? Nah, misalnya saya tulis saya adalah malaikat gitu ya. Ini ada penghapus yang bisa kemudian menghapus gini. Dan kemudian saya bisa mengundunya dengan menekan pump. Boy. Nah, keluar lagi. Gitu ya. Jadi saya tinggal redo, undo. Semua bisa dilakukan. Thank you. Jadi ini adalah fitur yang memudahkan sebenarnya untuk kemudian kita melakukan banyak hal. Tetapi yang tadi saya katakan, apakah kemudian di dalam
Kekristenan ada andunya, ada tempat di mana kemudian kita bisa mengulang semua kesalahan untuk kembali ke titik di mana sebelum kita membuat kesalahan itu. Kenapa? Karena dari awal tahun kita didorong untuk hidup bijaksana. Kita didorong untuk menghargai waktu yang tersisa dalam hidup kita. Bisa nggak kita kembali ke keadaan sebelum kita melakukan kesalahan? Sayangnya jawabannya tidak. Sayang sekali. Anda tidak pernah bisa kembali ke posisi sebelum Anda melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu akan selalu terjadi, ada, dan kadang mengandung konsekuensi. Nah itulah kenapa kemudian kita harus hidup bijaksana, kita harus berpikir betul-betul sebelum kemudian kita ambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Supaya kemudian kita tidak berusaha mencari tombol andu yang tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara temui. Setidaknya kalau kita lihat proses pengampunan dosa yang tertulis di Perjanjian Lama, Anda mengerti bahwa andu itu tidak ada di dalam konsep sebenarnya kekristenan. You cannot undo your mistakes. Di dalam Perjanjian Lama ada yang disebut sebagai Hari Raya Pendamaian. Ya, Hari Raya Pendamaian atau dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Yom Kippur. Ya, kalau saudara pernah dengar ini orang Israel pernah diserang, ya. Negara Israel pernah diserang ketika mereka sedang merayakan Yom Kippur. Ya, itu adalah perayaan yang disebut di Alkitab kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai Hari Raya Pendamaian. Ya, ada di Imamat 16. Kalau Bapak Ibu Saudara tertarik untuk membacanya. Nah, kita bisa melihat bahwa kesalahan-kesalahan Israel kepada Tuhan itu didamaikan, dikoreksi, dan dihapus dengan menutupinya. Not by undoing, but by covering. Dengan menutup, ini bukan menutupi dalam konotasi negatif, seperti kita berusaha menutupi keadaan gitu ya. Kita ambil nasi di warung makan, kemudian dagingnya kita tutup-tutupi pakai nasi. Ada yang pernah mengalami seperti itu supaya bayarnya tetap murah, gitu ya? Ini bukan menutup-nutupi seperti itu. Ya. Tetapi ini maksudnya ada korban. Kesalahannya ada, tapi korban itu dicurahkan di atas tutup pendamaian supaya kesalahan itu diperdamaikan. Jadi bukan mengembalikan ke keadaan sebelum kesalahan. Nah, saya dapat sebuah video yang menarik dari Messages of Christ YouTube channel. Ya, saudara bisa nanti lihat saja sendiri ke sana dan ini akan memberi gambaran tentang hari raya pendamaian di zaman Musa. Ya, narasinya diambil dari Imamat 16 ayat 2 sampai 5, 78 sampai yang terakhir ayat yang ke-34. Nah, saya akan membacakan ayat-ayat ini hanya sekitar 3 menit videonya supaya kemudian Bapak Ibu Saudara juga bisa mendapat visualisasinya. Gitu ya. Tolong disiapkan videonya. Audionya dimatikan saja, saya akan bacakan ayat untuk menyertai video ini. Ini adalah Hari Raya Pendamaian. Baik. Dimulai dari awal? Kita mulai dari awal? Ya, kita mulai dari awal. Baik, Imamat 16. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, saudaramu, supaya jangan setiap saat ia masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Sebab aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian itu, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu.
dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan jubah dalam linen yang kudus, menutupi auratnya dengan celana linen, memakai ikat pinggang linen dan berlilitkan serban linen. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, dia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian ayat yang ke-7, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan, ia harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Kemudian ayat yang ke-11, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dan mengadakan pendamaian bagi dia dan keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ia harus mengambil perbaraan yang penuh dengan bara api di atas mezbah yang di hadapan Tuhan serta segenggam penuh dupa wangi yang digiling sampai halus lalu membawanya sampai ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan dupa itu di atas api di hadapan Tuhan sehingga asap dupa itu menutupi tutup perdamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian depan. Dan ia harus memercikkan sedikit lagi dari darah itu dengan jarinya 7 kali ke depan tutup pendamaian itu. Lalu ia harus menyembelih kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Darah itu harus diperlakukan seperti yang memperlakukan darah lembu jantan. Ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat yang ke-18. Kemudian ia harus pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah kambing jantan itu lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah. Sekelilingnya, ia harus memercikannya. Di ayat yang ke-20, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Lalu Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan di atas kepala kambing itu mengakui segala kesalahan orang Israel serta segala pelanggaran mereka, apapun dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu lalu melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap untuk itu. Demikian kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah tandus. Ayat yang ke-24, ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri lalu ia keluar dan mempersembahkan korban. Di ayat yang ke-34, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagimu supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel. Sekarang saudara bisa melihat ya, Alkitab menjadi sebuah visualisasi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, saudara bisa cek di YouTube nanti ya, jangan sekarang. Ya, supaya kemudian ketika Anda membaca Alkitab, khususnya Anda yang suka membaca Alkitab secara rutin, gitu ya, saudara bisa memvisualisasikannya. Kadang-kadang kita baca teks gini kita nggak ngerti, ini apa sih gambarannya. Nah kira-kira seperti itu yang terjadi ketika ada pengampunan dosa. Jadi saudara bisa melihat ada tabut perjanjian yang disiapkan di situ, yang ditempatkan di ruang Maha Kudus, seperti yang kita lihat tadi di video. Nah bagian-bagian dari tabut perjanjian itu menurut Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 adalah ini. Yang pertama ada peti kayunya, kemudian setelah peti kayunya disalut dengan emas, diberi bingkai emas. Ya. Slide berikutnya. Nah ada bingkai emasnya. Kemudian sesudah itu diberi gelang-gelang emas di peti itu. Slide berikutnya. Saudara bisa lihat di keempat bagian dari peti itu ada gelang-gelang emasnya. Kemudian dibuat kayu pengusung yang disalut juga dengan emas. Ya. Saudara bisa melihat itu. Kemudian isi pertama dari peti, ya, ada 2 loh batu, isinya 10 perintah Allah. Kemudian isi kedua dan ketiga dari peti itu adalah tongkat Harun yang berbunga dan kemudian wadah yang berisi 1 gomer mana. Kemudian yang ketujuh ada tutup pendamaian yang menutup semua ketiga barang itu dan di atasnya dinaikkan atau dibentuk
kerub-kerub dari emas yang saling berhadapan. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara lihat secara keseluruhan ada 3 bagian besar dari tabut perjanjian. Ya, ada 3 bagian besar dari tabut perjanjian. Yang pertama adalah peti yang berisi loh-loh batu, tongkat Harun, mana, menggambarkan perjanjian Allah ya dengan umatnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di penjelasan berikutnya. Kemudian ada tutup pendamaian dan kemudian ada kerub-kerub. Jadi yang pertama itu peti, kemudian yang kedua itu tutup pendamaian, dan yang ketiga itu kerub. Ya, sedikit untuk mengingatkan saudara mengenai kita sudah tidak mempraktekkan ini. Ada beberapa gereja yang masih ngusung-ngusung tabut perjanjian gitu ya dengan kerub-kerub. We don't need that. Kenapa? Karena itu sudah digenapi di atas kayu salib. Ya, jadi saudara udah nggak perlu lagi sebenarnya kembali ke hal-hal ini. Gitu. Itu yang Paulus sempat ingatkan, kamu sudah mulai dengan roh, kenapa kamu balik lagi ke hal-hal yang jasmani? Ini gambaran fisik. Kenapa Tuhan berikan ini? Supaya kemudian orang Israel, umat Tuhan punya gambaran tentang bagaimana relasi antara Allah dengan manusia. Nah, kita mengerti di peti itu isinya ada loh-loh batu, ada tongkat Harun, ada mana. Itu betul menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, ada di dalam Keluaran, di dalam Bilangan, ya di Keluaran 31, di Keluaran 16, Bapak Ibu Saudara bisa baca mengenai hal ini. Ya, saya berikan ini sebagai referensi saja untuk kemudian Bapak Ibu Saudara mengerti. Kemudian ada yang disebut sebagai tutup pendamaian, ini menggambarkan kasih karunia Allah. Jadi ada perjanjian Allah, ada kasih karunia Allah. Dalam Imamat 16 ayat 14 sampai 15 Anda bisa belajar tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, bagian besar yang ketiga adalah kerub-kerub yang menggambarkan kekudusan Allah. Ya, di dalam 1 Raja-Raja Bapak Ibu Saudara bisa baca mengenai hal ini. Ya, jadi ada 3 bagian dari tabut perjanjian. Nah, dari pemahaman kita tentang perjanjian lama itu, kemudian kita mengerti konsep dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian lama tadi, saudara sudah bisa lihat ada ritual yang harus dilakukan, mereka harus membersihkan tubuh dulu sebelum beribadah. Ingat ya, seperti siapa ya? Ada ya teman-teman kita yang masih melakukan ritual yang kurang lebih sama, gitu ya, untuk membuat mereka diterima di hadapan Tuhan, di hadapan Allahnya. Tetapi bagi kita sudah ada di perjanjian baru. Bukankah saudara bersyukur untuk hal ini? Amin. Ya, kita tidak lagi hidup di perjanjian, bukan berarti perjanjian lama ini sudah tidak berfungsi, tidak. Tetapi seperti sekarang ini, kita jadi belajar. Oh, dulu itu dilakukan, tetapi sekarang saya punya sesuatu yang lebih lagi. Sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, kita mengerti perjanjian baru, perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau kita ingat peti yang tadi menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya, itu betul-betul mengekspos atau membuka semua kelemahan dan kesalahan manusia. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau Anda lihat perjanjian Allah itu kemudian kemanusiaan kita diekspos. Ada di Keluaran 32, di Bilangan 17, Bilangan 11 mengenai hal itu. Kenapa? Kenapa saya bilang mengekspos kelemahan kita? Karena Allahnya setia, tetapi manusianya selalu tidak setia. Allahnya selalu setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Dan kemudian digambarkan oleh perumpamaan oleh yang disampaikan Yesus Kristus bahwa sebenarnya manusia yang punya kesalahan itu nggak layak. Dia tahu dia nggak layak untuk ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Ya, gambarannya di Lukas 15 itu ayat 21 kan seorang anak yang kemudian berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Semua kita tuh sadar sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita menebalkan hati kita saja. Kita menganggap bahwa diri kita masih layak karena kita berbuat baik. Karena kita, I'm a good human being.
Maka kemudian kita berpikir bahwa kita layak. Sebenarnya kita nggak layak. Perjanjian Allah itu mengekspos itu. Istilahnya, kalau sekarang istri saya bekerja di ranah hukum. Ya, dulu dia pengacara korporat, sekarang dia jadi dosen hukum. Jadi dia ngajar tentang hal ini. Ya. Jadi kalau saudara membuat sebuah perjanjian, kemudian Anda melanggarnya, Anda harus dihukum. Anda udah nggak layak lagi menerima benefit dari perjanjian itu. Demikian kita. Tuhan berjanji kepada manusia, Yesus berjanji kepada manusia untuk menyelamatkan, tetapi kitanya ini loh seringkali kemudian menjadi tidak setia. Tetapi puji Tuhan, dari peti itu kemudian saudara lihat ada tutup pendamaian. Berbicara apa? Kasih karunia Allah. Syukur ada kasih karunia Allah yang menutupi banyaknya kesalahan itu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Jadi saudara bisa lihat kita tuh salah sebenarnya, ya, karena loh batu itu menggambarkan pembangkangan Israel, kan? Ketika loh batu itu selesai ditulis oleh jari Allah, Israel menyembah lembu, patung lembu. Kemudian tongkat Harun menggambarkan pembangkangan lagi. Di zaman Korah kalau saya tidak salah, mereka kemudian melawan Harun sebagai pemimpin rohani mereka. Mana melambangkan juga pembangkangan lain lagi. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut, padahal mereka sudah diberi makan setiap hari. Jadi manusia ini penuh, bukankah kita itu ya? Kita kan seperti itu, sebaik apapun Bapak Ibu Saudara, kita pernah melakukan ketiga hal itu. Tetapi syukur ada kasih karunia Allah. Syukur ada kasih karunia yang menutupi kesalahan itu. Sehingga kekudusan Allah yang digambarkan oleh kerub, ya, menggambarkan kekudusan Allah, itu juga didamaikan dengan jalan persembahan darah korban. Itulah kenapa kemudian imam itu datang dan memercikkan itu di atas tutup pendamaian. Sehingga Allah yang digambarkan seperti kerub, dia yang harusnya melihat kesalahan kita, tetapi ada kasih karunia yang menutupinya, dan itu dibayar oleh darah korban Yesus Kristus. Jadi itu sebenarnya adalah gambaran dari pengorbanan Yesus. Ngapain kita kemudian pajang tabut perjanjiannya lagi? Udah gak perlu. We only need Jesus. Kita butuh Yesus saja. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau ini jadi kayak pelajaran Alkitab nih. Ya, semoga Anda bisa memahaminya. Ayat yang ke-9, terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan melalui dia dari murka Allah. Kerub itu melambangkan kekudusan yang dia nggak mungkin dikompromi dengan dosa. Ketika ada dosa, this is a breach of law. Harus dihukum. Tetapi kemudian ada darah Kristus. Dipercikkan di atas tutup pendamaian itu. Sehingga murka Allah itu dilewatkan dari kita. Dan itu tertimpa di atas Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kemudian Bapak Ibu Saudara nikmati pagi hari ini. Ini bukan ada seseorang yang potong roti di belakang, menuang air anggur dan that's it. Ini ada Yesus, Tuhan, anak Allah yang membiarkan dirinya dihancurkan. Keluarkan darah untuk menghapus dosa kita. Supaya kita dilewatkan dari murka Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dalam program komputer. Ya. Ini harusnya yang kemudian menjadi pemahaman kita. Hidup ini bukan suatu program yang kemudian
Kita bisa undo, kita bisa ulang lagi ketika kita bersalah. Dunia ini terus bergerak. Sekali kita memilih, kita nggak bisa mengulangi lagi. Jadi bijaksanalah dalam menjalani hidup. Apapun yang Anda sedang pikirkan di kepala Anda. Anda nggak bisa bilang, lihat nanti aja deh, gimana nanti apakah benar kekristenan ini, gimana nanti apakah aku dihukum atau tidak. Kadang-kadang orang ngetes Tuhan gitu ya. Oh, aku melanggar nggak dihukum kok. Sebenarnya itu kasih karunia Tuhan. Karena murka itu ada bagi mereka yang tidak berlindung di bawah kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat. Efesus 5 ayat 16 selalu dibaca dari permulaan tahun ini. Jika kita tidak bijaksana menjalani hari-hari ini, kita bisa terjebak dari kejahatan kepada kejahatan yang lebih besar lagi. Kita ke Wahyu ya, ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Bagian A dikatakan demikian. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini bukan suatu dorongan, bukan suatu motivasi untuk Bapak Ibu Saudara untuk kita berbuat jahat. Tetapi ini suatu peringatan. Ketika Anda hidup dan Anda tidak bijaksana, memilih kelakuan, memilih apa yang harus saudara lakukan, Anda bisa jadi semakin jahat. Karena ini yang akan terjadi, ini firman Tuhan yang menuliskan. Tapi biarlah selama masih ada kesempatan untuk hidup benar, selama masih ada kesempatan untuk hidup kudus, kita ambil pilihan yang lebih bijak. Ayat atau bagian yang ke C dan D. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Semoga itu jemaat Mahanaim. Semoga itu Bapak Ibu Saudara. Semoga itu saya dan semua pelayan Tuhan di tempat ini. Mari, kalau kita mengambil keputusan yang salah atau yang tidak bijak akhir-akhir ini, pulihkan kehidupan rohani kita sekarang, dan mari kita ambil keputusan yang benar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, semoga hal ini bisa membantu kita kemudian menyikapi hidup kita ke depannya.